Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Nah, mari bersama-sama pada video kali ini kita membahas untuk buku SPM Plus ujian sekolah bagi siswa sekolah dasar. Jumpa lagi di Perdana Channel. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, anak-anak, mohon maaf ya, Pak Guru di beberapa kali waktu tidak membahas buku SPM dikarenakan kondisinya sedang sakit ya. Nah, ini alhamdulillah sudah membaik. Nah, mari pada kesempatan kali ini ya kita membahas untuk soal IPS anak-anak ya. Untuk soal IPS yaitu tepatnya pada paket 1 di halaman 199. Nah, mari langsung saja kita kerjakan untuk IPS nomor 1. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, ditunjukkan oleh nomor ya yang tidak dapat diperbaharui ya, maka kita pilih terlebih dahulu. Ini minyak tanah tidak bisa diperbaharui, panas bumi, kemudian belerang, dan kemudian emas ya. Jawabannya 1, 2, 3, 5 ya, atau 1. Oh, ini panas bumi bisa ya, ini bisa, maka jawabannya adalah 1, 3, dan 5. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah B. Oke, nomor 2, tari daerah ya. Pada gambar yang ada di ini ya, ini berasal dari ya, ini berasal dari, kalau lihat dari pakaiannya ya, ini tentunya dari Sumatera anak-anak ya. Kalau melihat dari pakaian dari Melayu ya, ini ya, ini jawabannya adalah Riau ya anak-anak ya. Nomor 3, perhatikan ciri-ciri kenampakan alam berikut ya. Hamparannya luas, tanahnya subur dan curah hujan tinggi, memiliki ketinggian kurang dari 200 ya, kurang dari 200 di permukaan laut. Nah, ini termasuk dataran rendah ya. Nah, maka tanaman yang cocok ditanam adalah tentunya adalah padi ya, nah ya, karena dataran rendah. Nomor 4, perhatikan gambar berikut ya. Tempat ibadah merupakan agama. Nah, kalau kita lihat ya anak-anak ya, ini seperti kelenteng atau wihara ya anak-anak ya, maka jawabannya adalah Buddha. Tentunya Hindu tidak, Islam dan Katolik juga tidak. Lanjut nomor 5 ya, kita perhatikan nama-nama tabel ya, nama raja dan kerajaannya. Nah, pertanyaannya, pasangan yang tepat antara nama raja dan kerajaannya ya, bisa kita lihat. Untuk Sultan Nuku Ternate salah, Hasanuddin Demak salah ya, ini di Sulawesi ya. Kemudian Sultan Agung ini Banten, betul. Sultan Ali Muhajjat Syah Aceh, betul. Nah, jadi jawabannya adalah 3 dan 4 ya, maka nomor 5 jawabannya adalah D. Oke, sekarang kita lanjut nomor 6. Candi yang ditunjukkan pada gambar di samping merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha ya, ini ya. Nah, ini dikenal pada kerajaan Mataram ya, ini anak ya, ini di Pulau Jawa ya, ini Mataram. Jadi jawabannya nomor 6 adalah D. Nomor 7, Indonesia memiliki letak yang strategis karena semua berada di antara benua Asia dan Australia. Nah, tidak hanya itu, Indonesia juga diapit 2 samudra, Hindia dan Pasifik. Nah, manfaat yang diperoleh dari letaknya yang strategis ya, tentunya ini berguna untuk jalur perdagangan ya anak-anak ya. Nah, maka jawabannya nomor 7 adalah B. Nomor 8, perhatikan gambar berikut ya, ini gambar gajah. Nah, berdasarkan wilayah persebarannya, nah fauna ini digolongkan ke dalam kelompok fauna. Nah, gajah anak-anak ya, ini digolongkan ke dalam fauna asiatis ya, karena ini hanya ada di benua Asia. Nah, maka nomor 8 ini jawabannya adalah A. Ini ada di Indonesia, ada di Thailand, ada di Vietnam ya.
Maka jawabannya adalah Asiatis. Oke, nomor 9. Indonesia terdiri dari daratan daratan dan lautan ya. Nah, hampir 2/3 wilayah Indonesia adalah lautan. Nah, selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu negara agraris pantai terpanjang di dunia. Nah, berdasarkan kondisi itu ya, Indonesia mendapatkan julukan. Nah, ini kalimat utamanya ini anak-anak ya. Lautan ya, 2/3 adalah lautan. Nah, maka ini dikenal dengan nama negara maritim ya, yaitu negara kelautan. Oke, nomor 10. Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah merupakan salah satu kawasan industri yang ada di Indonesia. Luas kawasan industri sekitar 2.200 hektar. Hingga bulan Mei 2022, sudah ada 75 perusahaan yang beroperasi di kawasan tersebut. Berdasarkan kondisi lingkungan sekitar, mata pencarian sebagian besar di kawasan industri. Ya, karena ini di industri tentunya adalah buruh pabrik ya anak-anak ya, karena ini membahas tentang kawasan industri. Oke, berikutnya nomor 11. Dampak yang mungkin terjadi jika kawasan tersebut mengalami kerusakan. Nah, ini kawasan bakau ya anak-anak ya, berarti ini di pesisir laut. Nah, jika ini tidak ada, maka akan terjadi namanya abrasi atau erosi tanah ya. Nah, jadi jika kita lihat untuk jawabannya, maka jawabannya adalah D. Untuk nomor 11 adalah D ya, menimbulkan abrasi laut atau pengikisan tanah oleh air laut. 12. Portugis merupakan ya bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia. Ya. Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun 1512. Setelah itu diikuti oleh Spanyol yang datang pada tahun 1521 dan Belanda pada tahun 1596. Nah, salah satu faktor penarik kedatangan bangsa Eropa. Nah, tentunya banyak faktor anak-anak ya. Utamanya saat itu adalah Indonesia merupakan penghasil rempah-rempah ya. Nah, maka jika kita lihat jawabannya adalah D. Nomor 13. Tokoh pahlawan pada gambar perjuangan ini ya adalah memperjuangkan hak-hak dan memajukan pendidikan perempuan. Buku yang ditulis ya ini tokoh yang bernama R.A. Kartini ya. Buku yang ditulis adalah Habis Gelap Terbitlah Terang ya. Jadi nomor 13 jawabannya adalah D. Nomor 14. Soekarno membentuk organisasi pergerakan nasional pada tanggal 4 Juli 1927. Organisasi tersebut bergerak di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Sejak Kongres Pemuda II pada tahun 1928, jumlah anggotanya semakin bertambah, sehingga dikhawatirkan oleh pemerintah Belanda. Nah, nama organisasi. Nah, ini kata kunci di sini anak ya. Nah, ini ya. Oke ya, nama organisasi yang muncul adalah Partai Nasional Indonesia ya, atau PNI ya, pertama kali dibuat. Nah, maka jadi jawabannya adalah D. 15. Perhatikan pernyataan berikut ya. Rumusan dasar yang diusulkan oleh Soekarno. Nah, Soekarno ini mengusulkan dasar negara ya anak-anak ya. Nah, kita perlu ketahui ya. Yang pertama, peri ketuhanan, kebangsaan Indonesia, betul. Keseimbangan ini salah ya. Mufakat dan demokrasi, betul. Nah, jadi jawabannya adalah 2 dan 4 ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 16. Perhatikan gambar berikut. Negara tunjukkan adalah X. Nah, ini ya. Negara X ini ya. Negara yang tidak berbatasan dengan laut ya. Namun berbatasan dengan ini ya. Malaysia ya. Nah, ini dikenal dengan negara, oke, betul sekali, dikenal dengan negara gajah putih atau negara Thailand ya. C. 17. Perhatikan pernyataan berikut ya. Negara ASEAN memiliki ciri-ciri ya. Negara maju dengan pendapatan tertinggi di Asia, mengekspor mesin, alat transportasi, bahan kimia, dan olahan minyak. Memiliki pelabuhan yang banyak disinggah oleh kapal laut, pesawat untuk transit. Nah, negara manakah itu? Ya, ini dikenal dengan negara ekonomi ya, ASEAN atau negara Singapura. 17 jawabannya adalah C. 18. Salah satu negara ASEAN yang penghasil beras terbesar, dijuluki lumbung padi ASEAN. Nah, ini adalah negara Thailand ya, bukan Indonesia ya, namun Thailand. Oke, berikutnya nomor 19.
Beberapa negara di Asia Tenggara memiliki kesamaan geografis, misalnya Indonesia dan Filipina. Nah, berikut ini kesamaan geografisnya ya untuk Indonesia dan Filipina. Nah, ini Indonesia dan Filipina itu sama-sama negara laut ya Nana ya, karena mayoritas terdiri dari laut dan memiliki banyak pulau ya. Nah, jadi jika kita lihat jawabannya tentunya adalah D ya, terdiri dari banyak pulau. Oke, nomor 20. Gareth August Morgan adalah seorang penemu asal Amerika yang lahir pada 4 Maret 1877. Latar belakang penemuannya adalah sering terjadinya kecelakaan lalu lintas. Nah, berkat penemuan ini kecelakaan dapat berkurang. Nah, alat yang ditemukan oleh Morgan August ya, yaitu lampu lalu lintas ya, dengan warna 3 ya, ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Jawabannya adalah D. Nomor 21. Nah, pada zaman dahulu orang memintal benang dengan alat pintal manual. Saat ini benang dipintal dengan mesin yang canggih. Dampak positif adanya mesin pintal ya tentunya adalah hasil produksi menjadi lebih cepat dan lebih banyak. Nah, tentunya nomor 21 jawabannya adalah A. Nomor 22. Saat ini industri fashion memproduksi pakaian dengan jumlah yang sangat besar, banyak dan cepat. Hal ini menyebabkan perubahan tren fashion yang sangat cepat. Hampir setiap minggu muncul tren fashion baru. Nah, ini dikenal dengan sebutan fast fashion. Dampak negatif dari fast fashion ini dalam kehidupan adalah, nah ini kita bisa garis bawahi ya anak ya, dampak negatif. Nah, kita bisa baca ya, meningkatnya jumlah sampah plastik tentunya tidak ya, karena tidak ada hubungannya. Munculnya sikap hidup mewah. Nah, ini bener ini anak-anak ya, sikap boros. Nah, jadi jawabannya adalah B. Nomor 23. Tokoh ini ya merupakan delegasi menandatangani terbentuknya, ya ini dikenal dengan nama Adam Malik ya, maka ini menandatangani deklarasi ASEAN anak-anak ya. 24. MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi. MEA memberikan banyak manfaat bagi anggota ASEAN, salah satunya Indonesia. Nah, manfaat MEA bagi Indonesia ya, ini membantu Indonesia dalam hal ekspor dan impor ya. Nah, jadi nomor 24 jawabannya adalah A ya anak-anak ya. Terakhir nomor 25. Salah satu faktor pendorong terjadinya globalisasi. Nah, globalisasi ini disebabkan dengan adanya banyak hal ya. Tentunya salah satunya bisa kita lihat nih ya. A, ini salah. B, salah. C, kemajuan. A, ini betul ini ya. Adanya kemajuan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, demikian anak-anak ya untuk pembahasan IPS ya, paket 1 nomor 1 hingga nomor 25. Nah, pada nomor berikutnya akan Pak Guru bahas di video yang selanjutnya ya. Demikian yang bisa Pak Guru bahas. Untuk materi selanjutnya silakan bisa ditonton di video yang berikutnya ya. Demikian dari Pak Guru. Terima kasih. Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.